Baik, pagi ini saya akan mewawancarai Ibu Prilly dalam rangka supervisi pembelajaran. Jadi wawancara di sini adalah wawancara sebelum melakukan observasi, yang namanya pra observasi. Baik, di sini sudah bersama Ibu Prilly. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Sehat? Sehat, puji Tuhan. Sehat, baik. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan sebentar maksud tujuan daripada pra supervisi adalah bagaimana supaya ibu ketika nanti dalam pembelajaran bisa merancangkan sebuah satu ide bagaimana memberikan pembelajaran yang baik di dalam kelas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Bu, ya. Boleh, Bu, ya? Baik, yang pertama, Bu, kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu nanti ketika dalam pembelajaran di kelas? Ya, untuk selanjutnya saya akan mengajarkan tentang persamaan kuadrat untuk pelajaran matematika, dan di mana itu tujuannya yang pertama siswa ini mampu menuliskan bentuk umum persamaan kuadrat. Lalu yang kedua, siswa mampu menentukan persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Lalu yang ketiga, menentukan akar persamaan kuadrat yang berbentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, itu dimana a sama dengan 1 dengan cara memfaktorkan. Jadi itu yang mau saya terapkan tujuannya ke anak-anak. Begitu, Pak. Gitu, baik, sudah sangat jelas tujuannya. Kemudian kira-kira pengembangan yang ingin Ibu lakukan pada saat pembelajaran nanti di bagian mana? Iya, karena matematika mungkin biasanya saya masih menggunakan cara yang konvensional, masih yang mengajarkan. Jadi kalau selanjutnya ini saya membuat anak-anak berkelompok gitu, Pak. Jadi saya kasih tugasnya, mereka yang mengerjakan kelompok identifikasi bagaimana cara mengerjakan dari sebuah persamaan kuadrat hingga akhirnya mendapat akar persamaan kuadrat. Berarti dalam artian ini yang dikembangkan pengetahuan dan keterampilan, Bu, ya? Iya. Pengetahuan dan keterampilan. Nah, kira-kira dalam rancangan pembelajaran Ibu, strategi apa yang akan Ibu lakukan nanti di kelas? Ya, jadi strateginya saya mau menerapkan pembelajaran model scientific, Pak. Dimana nanti anak-anak akan saya bagi menjadi satu kelompok itu 3-4 orang. Lalu peserta didiknya nanti akan diminta untuk mengamati, mencermati cara untuk menentukan akar persamaan kuadratnya dengan bentuk faktorisasi. Jadi diharapkan ketika kelompok ini berjalan, anak-anak bisa terpancing untuk berpikir bagaimana caranya menentukannya, bagaimana mengurutkan mungkin supaya akhirnya mendapatlah akar persamaan kuadrat. Terima kasih. Nah, kira-kira ada media yang Ibu pakai nanti ketika pembelajaran di kelas? Kalau sejauh ini, Pak, mungkin rencana saya mungkin hanya media berupa lembar kerja siswa. Tapi kalau ada mungkin memungkinkan waktu, mungkin infokus atau itu. Terus laptop gitu ya? Iya. Baik. Kira-kira kapan ini, Bu? Waktunya kapan dilaksanakan, di kelas berapa dan jam keberapa? Kebetulan ini saya mau masuk mungkin besok hari Rabu. Perhatian, waktu sudah habis. 45 di kelas 91. Silakan istirahat. Baik, saya perlu beritahu kepada Ibu nanti ketika saat pembelajaran hari Rabu, saya akan mencatat beberapa hal-hal penting ketika apa yang Ibu lakukan di kelas, ya. Oke, ini terakhir. Kemudian nanti juga saya akan melakukan wawancara kepada Ibu setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas. Terakhir nih, Bu,
Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi wawancara pra observasi saat ini? Apa yang Ibu dapatkan dari wawancara kita saat ini? Yang pasti mungkin saya jadi lebih tahu rancangan apa yang mau saya pembelajaran dan bisa mendiskusikan dengan Bapak bagaimana pembelajaran di kelasnya, bagaimana ketika saya mau menerapkan suatu model yang lain dibandingkan yang biasa saya kerjakan. Jadi lebih dari sana. Struktur itu ya. Terstruktur. Oke, terima kasih Bu atas wawancaranya pada pagi hari ini. Oke, demikian wawancara kami kepada dengan Ibu Prilly, rekan sejawat saya. Nantinya beliau akan melakukan pembelajaran di kelas pada saat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.